kita sekarang dalam kegiatan ini, yaitu cara pengisian nilai di e-raport, baik nilai mata pelajaran dan juga nilai P5. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk atau login ke guru dalam e-raport, di sini admin harus men-setting dulu untuk penginputan proyek P5 serta muatan pelajaran, yaitu muatan lokalnya berupa bahasa Bali dan muatan lokal yang lain. Sebelumnya mari kita masuk dulu ke login dulu ke admin ya. Setelah masuk di admin, pertama-tama kita cek dulu di data referensi lokal. Nah, di mana di sini saya akan contohkan untuk input project kelas 4. Admin di sini harus mengisi tambah project untuk project P5 sesuai dengan P5 yang ada di project P5 yang ada di sekolah. Dengan mengklik tambah project, kemudian berapa ada project di P5-nya dalam satu semester. Misalnya kalau saya di sini 1, saya jadi hanya menampilkan 1 saja. Kalau umpamanya 2, ya tampilkan 2, 3 ya 3 dan seterusnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan tampilkan 1. Di mana di sekolah kami temanya yang dipilih adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Kalau memang ada yang lain, seperti kalau sekolahnya ada yang lain seperti kearifan lokal atau pendidikan keluarga, silakan dipilih. Kalau kami mencontohkan di sini gaya hidup berkelanjutan. Kemudian untuk fasenya, kalau di kurikulum Merdeka, fase A kelas 1 kelas 2, fase B kelas 3 kelas 4 dan seterusnya. Fase C kelas 5 kelas 6. Nah, di sini saya akan mencontohkan di fase B, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Nah, di sini kebetulan saya di kelas 4. Contohkan untuk di kelas 4. Saya pilih fase B. Kemudian untuk nama proyeknya, saya di sini adalah kegiatan pisahkan sampahmu. Kemudian di deskripsi proyek, deskripsikan kegiatan, yaitu kegiatan memisahkan sampah antara sampah organik dan non-organik. Setelah itu kita simpan. Data project berhasil disimpan 1. Oke. Nah, setelah itu admin menginput penugasan project. Di sini tambah project yang tadi sudah dipilih. Pokoknya saya pilih kelas 4. Nah, kemudian karena tema yang saya pilih ada tema gaya hidup berkelanjutan, jadi saya pilih tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian di sini ada nama proyek dan deskripsinya. Ya, sesuai dengan yang dipilih tadi, pisahkan sampahmu. Yang ditulis nama proyeknya adalah pisahkan sampahmu. Dan kegiatannya memisahkan sampah antara sampah organik dan non organik. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dimensi yang dibangun. Dimensi yang dibangun di mana di sini ada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, dimensi berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis dan kreatif. Nah, sekarang kita tugas admin yaitu mengisi elemen dan juga capaian fasenya, yang mana yang akan dinilai dan tidak dinilai. Nah, di sini admin berkoordinasi juga dengan guru serta kepala sekolah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang ada di sekolahnya.
Saya contohkan saya di sini, yaitu kalau tentang di kami pemisahan sampah, pemilahan sampah organik. Nah, di sini saya pilih 2. Kemudian di dimensi berkebinekaan global, saya akan pilih sesuai dengan kurikulumnya yang ada di sekolah kami. Saya akan pilih mengidentifikasi cara berkontribusi terhadap lingkungan sekolah, rumah, lingkungan sekitarnya yang terus ada dalam kelanjutan. Kemudian selanjutnya di gotong royong, kami pilih di kerjasama. Koordinasi sosial. Lanjut sekarang ke dimensi mandiri. Di dimensi mandiri, lanjut ke pengenalan kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Dan pilih simpan. Oke. Nah, jadi sudah terpilih di sini. Lanjut sekarang di input project sudah, input penulisan project juga sudah. Sekarang ke input mapel muatan sekolah. Di sini mapel muatan sekolah, admin menginput mapel muatan sekolah. Nah, di sini saya sudah isi yaitu bahasa Bali. Tinggal tambah mapel muatan sekolah, isi bahasa Bali seperti itu. Kemudian simpan. Setelah disimpan akan muncul tulisan seperti ini, bahasa Bali. Lanjut sekarang ke pembelajaran muatan sekolah. Nah, di sini tadi bahasa Bali tersebut belum muncul di sini, kita tarik tambah pembelajaran di sini ke pojok kanan atas. Pilih mata pelajaran bahasa Bali, pilih kelas 4 dan guru mata pelajarannya siapa. Sini Nyoman Kak Randy. Kemudian klik simpan. Nah, dia akan masuk ke sana, ke aplikasi e-raport gurunya. Nah, setelah itu ini yang terakhir yang tidak kalah penting juga mapping mapel. Mapping mapel di sini yaitu berguna untuk memilih kurikulum serta
mata pelajaran yang dipilih atau yang dimuat di kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing. Nah, saya contohkan di sini di sekolah kami, yaitu di kurikulum SD Merdeka. Seperti itu. Nah, di sini mata pelajaran yang diurutkan sehingga nanti sesuai dengan apa yang nanti ada di raport yang nanti akan dicetak atau di-download di e-raport ini. Seperti saya di sekolah kami, yaitu di pendidikan budi pekerti yang nomor 1 tinggal diurutkan saja Pancasila, yang kedua, ketiga tinggal pilih sesuai dengan nomor urutnya. Yang memang tidak ada, ini kelas 4 yang tidak ada jangan dipilih. Seperti ini PA itu kan tidak ada, saya tidak memilihnya. Dan di PS juga tidak ada karena di kelas 4 sudah jadi satu, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan di sini ada seni budaya, pendidikan jasmani olahraga kesehatan, seni budaya. Nah, di sini dua ada seni budaya. Hapus. Ya, seperti itu. Kalau yang memang tidak ada, tidak usah dipilih. Kemudian kalau memang di sana memilih seni tari, ya isi nomor selanjutnya seni tari. Kalau di sana memilih ada kegiatan seni musik, ya silakan diurutkan nomornya sesuai dengan kurikulumnya, mata pelajaran atau mata pelajaran yang ada di kurikulumnya. Nah, setelah semua terisi, silakan klik atau tekan simpan. Oke. Nah, sehingga data juga sudah ada di sini, sudah selesai diisi oleh admin, ya seperti itu. Lanjut sekarang, nah tugas admin sudah selesai dalam referensi lokal dengan dari mulai info project, penugasan project, muatan pembelajaran muatan sekolah sehingga sampai ke mapping. Sekarang tinggal keluar. Ya, selanjutnya baru ini adalah tugas guru, yaitu saya akan masuk ke salah satu, yaitu guru kelas 4. Saya login, masuk. Ya, di sini saya akan menggarap atau memberikan contoh tentang pengisian raport di kelas 4. Nah, untuk di raport ini ada dua, ya, yaitu akses sebagai guru mapel dan akses sebagai wali kelas. Nah, untuk menginput nilainya kita akses sebagai guru mapel dulu. Lanjut. Biasanya yang pertama kita ambil ke input tujuan pembelajaran. Nah, di sini di aplikasi ini saya dari tadi mencoba menambahkan TP dari masing-masing mata pelajaran, tetapi tidak keluar seperti itu. Kemungkinan masing-masing TP tidak setiap ini berbeda-beda, sehingga saya lanjutkan saja ke input nilai. Nah, input nilai di sini misalnya saya pilih yaitu di kelas 4 karena ini guru kelas 4 yang punya gurunya atau datanya raportnya. Kemudian saya pilih salah satu muridnya yaitu Anggun Abdi Pratiwi. Nah, untuk nilainya bisa langsung diinput di sini. Misalnya nilai dari agama ini PKN 85, bahasa Indonesia 90, 85, 90,
berapa 85 ya. Nah, di sini diisi daftar kehadirannya. Sini sakit 2 kali, izin 3 kali, tanpa keterangan 0. Nah, setelah diisi, diinput datanya di siswa tersebut, kemudian dilanjutkan ke simpan. Oke. Lanjut sekarang ke proses deskripsinya. Nah, biasanya melanjutkan ke siswa yang lain, siswa yang kedua banyak. Nah, karena ini saya tutorial, jadi saya akan kasih contoh satu saja tadi berupa input nilai. Sekarang ke proses deskripsinya, dimana di proses deskripsi tetap di kelas 4 dengan nama siswa yang tadi sudah diisi nilainya. Nah, kemudian di sini diisi yaitu capaian kompetensi yang tercapai, misalnya di pendidikan Pancasila. Capaian kompetensi yang tercapai. Kemudian ada pilihan lagi, capaian kompetensi yang perlu peningkatan. Nah, di sini ini ya sudah tercapai, ini yang perlu ditingkatkan dalam DP-nya, tujuan pembelajaran.
di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Begitu juga seterusnya, silakan lihat capaian kompetensi yang sudah tercapai di daftar nilainya, tipe mana yang sudah tercapai dan tipe mana yang belum tercapai. Seperti itu yang di bahasa Indonesia diisi lagi, matematika diisi lagi untuk satu orang siswa. Nah, setelah mengisi semuanya, silakan di sana klik simpan. Oke. Seperti itu. Dan sama juga selanjutnya di kelas 4, pokoknya siswa yang pertama sekarang diisi siswa yang nomor urut 2. Selanjutnya seperti itu, nomor urut 3, seterusnya. Nah, itu namanya dari dalam penginputan nilai raport. Lanjut, setelah penginputan nilai raport dan nilai deskripsinya, sekarang lanjut ke input nilai project. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, di input nilai project atau assessment project ini kita pilih kelas 4, kemudian pilih salah satu contoh nih, nama siswanya. Nah, maka akan datanya seperti ini. Lanjut. Nah, project profilnya kan tadi di admin pilih cuma satu, yaitu tentang pemilahan sampah. Ada pemilahan sampah organik dan non organik. Dan sekarang teknik pemberian nilainya, yaitu yang pertama sesuai dengan yang kita pilih tadi di admin, beriman dan bertawad kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Itu tinggal kita pilih, ini contoh saja untuk satu siswa ini. Sudah berkembang, atau berkembang sesuai harapan. Terbiasa mendengarkan, sudah berkembang, menyebutkan apa yang telah dipelajari tentang orang lain dan interaksinya dengan kemajuan budaya lingkungan sekitar. Berkembang sesuai harapan, mengidentifikasi berkontribusi terhadap lingkungan rumah, lingkungan sekitarnya, dan inklusif, adil dan berkelanjutan. Sesuai harapan, tinggal dipilih saja. Kemudian dalam dimensi gotong royong, menyadari bahwa dirinya memiliki peran berbeda dengan orang lain dan temannya serta mengetahui konsekuensi perannya terhadap tujuan. Menjelaskan pentingnya tujuan berkomitmen mencapai mengeksplorasi. Nah, seperti ini, tinggal isi saja. Ya, kemudian catatan proses, yaitu rangkuman dari semua dimensi ini. Misalnya memahami tindakan, memahami bahwa peduli lingkungan dengan pemilahan sampah dapat
seterusnya. Kalau sudah selesai mengisi untuk satu siswa, silakan disimpan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu catatan guru kelas. Nah, dari sini guru kelas 4 disimpan nama anak atau nama siswa yang pertama, sedangkan pengembangan peserta didik atau oleh raportnya bagaimana pengembangan peserta didiknya akan diisi di sana. Namanya deskripsinya sudah terlihat dalam kerjasama dan dapat bertanggung jawab. Seperti itu. Semua diisi nanti masing-masing siswanya. Setelah semua terisi baru diklik simpan. Setelah menginput data semua ini, barulah kemudian kita berubah di sini. Setelah kita mengisi semua mata pelajaran, kita mengubah akses kita sebagai wali kelas. Akses sebagai wali kelas. Oke. Nah, di sini kita ditugaskan cek dulu siswanya apakah sudah benar. Sudah, dan kemudian di sini kita ditugaskan untuk menginput kehadiran siswa. Pilih kelas 4. Nah, di sini tinggal kita mengisi jumlah sakitnya berapa, izin berapa, dan pengetesan berapa masing-masing dari siswa sesuai dengan absensi hariannya. Nah, di sini bisa secara langsung mengimport kehadiran di sini. Setelah mengimport kehadiran siswa, kita mengimport ekstrakurikuler kelas 4. Ekstrakurikulernya apa? Tinggal menambah ekstrakurikuler di sini. Dan lanjut, setelah mengisi ekstrakurikuler, tinggal import prestasi siswa. Siswa kelas 4, tambah data prestasi. Nah, seperti ini. Prestasi akademik apa non akademik, tanggal prestasinya apa. Semua siswa di sini. Lanjut, isi catatan wali kelas terhadap masing-masing murid. Catatan wali kelas di raport, misalnya tingkatkan terus belajarnya supaya dapat meraih prestasi yang maksimal. Seperti itu contohnya. Kemudian klik save. Nah, setelah semua data ini diisi dari input kehadiran siswa, input nilai ekstrakurikuler, input prestasi sampai catatan wali kelas, kemudian kita ke proses deskripsi sikap. Ya. Nah, di sini proses deskripsi sikap. Ini bisa juga dengan format Excel dengan mengimport nilai sikap, atau bisa diisi secara manual. Saya nama siswanya ini
input data sikap secara manual, ketik aja di sini. Setelah itu ke status penilaian. Kalau sudah tadi di proses eksekusi sikap selesai, ke status penilaian. Kelas 4. Di sini ada status penilaiannya, nilai. Nanti di sini akan terlihat nilainya bagaimana. Nilai akhir semester 1. Ini ada grafik nilai, ada grafik nilai per mapel. Ada rekap kehadiran, ada daftar nilai, dan yang terakhir ada cetak rapor. Di sini ada cetak rapor tengah semester dan cetak rapor. Dalam cetak rapor kita bisa menyeting pertama kertasnya, mau F4 atau A4, mau landscape apa portrait. Nah, di sini ada marginnya, kiri, kanan, atas, bawah, dan footernya berapa. Kemudian klik terapkan kertas. Lalu pilih kelasnya, kelas berapa? Kelas 4. Nah, sekarang tinggal download saja sudah. Yang mana mau di download, dari mulai kelengkapan rapor, nilai rapor, sampai nilai rapor kelas 5. Cukup sekian mungkin ya dari apa yang bisa saya sampaikan atau share pada malam hari ini. Jadi jika ada kata salah atau kurang berkenan atau kritik sarannya yang dalam membuat dan juga membuat tutorial supaya lebih bagus lagi. Terima kasih. Selamat malam dan salam Merdeka Belajar.